Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Yudi, Ketua Umum Nasional Yamaha NX Club Indonesia. Hari ini gue mau bahas ada beberapa pertanyaan yang masuk soal motor Yamaha NMAX dari tahun 2015 sampai 2021. Ada yang bilang kan beda-beda mesin, beda-beda fitur segala macam. Ya memang benar, yang jelas yang pastinya nggak mungkin Yamaha itu bikin motor low down, artinya lebih jelek dari sebelumnya. Nggak mungkin, pasti ada perkembangan teknologi yang makin lebih baik lah. Jadi kalau terjadi problem solving itu biasanya terjadi karena faktor kelalaian ya, entah itu di fabrikasi ataupun pemakaian dari kita. Makanya saya alhamdulillah udah pakai NMAX itu dari tahun 2015 itu sampai sekarang. Saya alhamdulillah ada dua ya motor, yang lama dan yang baru. Yang tahun 2020 pertama kali keluar, kebetulan motor saya satu-satunya warna kuning. Jadi perbedaan karakter dari dua motor ini, Yamaha NMAX yang lama dengan yang baru, kalau dari saya pakai itu sangat-sangat jelas jauh berbeda ya. Maksudnya dari segi power, terus dari segi handling itu jelas-jelas enakan yang baru, yang 2020. Tapi ada juga yang lain berpendapat bahwa NMAX lama lebih enak gitu mesinnya. Sebenarnya gini bro, semua motor pada dasarnya sama ya menurut gue. Ini bicara gue sebagai user Yamaha NMAX ya. Dari pertama kali gue beli Yamaha NMAX itu tahun 2015 2000 Agustus, sebelum gue ngediriin YNCI. Jadi kalau untuk yang 2015 itu biasanya yang gue pakai ya, gue udah pakai itu keliling Indonesia tuh motor. Udah touring ya lumayan lah, sekitar kilometer hampir berapa ya, 90.000 atau udah 100.000 kali, nggak ngerti juga tuh motornya. Nah jadi udah cukup capek juga tuh. Nah selama gue pakai itu motor, problem yang terjadi itu cuma di tensioner sama di laher belakang tuh, laher yang di swing armnya ya, kalau nggak salah di swing arm tuh sebelah kanan ya, deket knalpot bawah itu ada namanya bearing tuh. Nah itu sering kena tuh, karena mungkin bobot yang gue bawa itu besar ya. Gue sendiri badannya sekitar 80-an, belum waktu itu gue kalau touring itu pakai sidebox sama top box kan. Nah, jadi itu tergantung dari bobot juga kalau menurut gue, terus sama karakter jalan yang kita lalui. Biasanya kalau banyak lubang semuanya itu laharnya tuh suka cepet rusak, sehingga sering ada bunyi tuh. Mungkin lu pernah 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 berasa ada bunyi gitu ya. Nah itu bukannya dari apa-apa, tapi lebih ke di situ tuh lu cek tuh di bearing yang ada di arm, di roda tuh kan, tuh ada roda, ada as. Nah itu tuh di situ ada laharnya tuh, itu apa, itu mesti diganti tuh biasanya. Nah itu gue selama pakai NMAX 2015 sudah 2 kali ganti. Tapi karakter motor itu memang gue pakai keliling Indonesia. Nah makanya alhamdulillah yang lain nggak pernah ada masalah gitu. Nah kedua, tensioner itu gue ganti pakai merek aftermarket. Nah, kalau nggak salah Bipro namanya. Itu gue beli waktu itu seharga 150.000 di Kebun Jeruk. Setelah gue pakai itu alhamdulillah tensioner nggak pernah jebol, nggak pernah bunyi, nggak pernah berisik. Dan itu perbedaannya kalau nggak salah di per aja, dia nggak ada pernya tuh kalau yang Bipro tuh gitu, kalau nggak salah itu ya. Nah jadi cuma dua itu aja, yang lainnya alhamdulillah nggak pernah ada problem apa-apapun di motor gue Pak. Nah, karena apa, kuncinya motor Matic itu sebenarnya sih perawatan aja, di perawatan di CVT sama di mesin. Yang pasti lu harus rajin-rajin ganti oli. Nah kebetulan karakter gue ini kan dulu sering jalan ya sebelum pandemi.
Jadi eh, gue tuh biasanya di angka 1000 tuh gue udah pasti ganti oli. Jadi kalau kita udah jarak 1000 km pasti ganti oli gitu. Makanya eh, itu yang harus penting. Yang kadang orang tuh kadang, mohon maaf ya, gue banyak eh, pengguna NMAX, ada beberapa gue lihat ya, dia nanya, terus gue tanya rutinitas lu ganti oli gimana. Nah, ternyata dia jarang ganti oli, akhirnya motor rusak gitu kan. Nah, makanya perawatan motor itu sebenarnya kalau menurut gue di Matic itu cuma di oli sama di CVT-nya aja gitu. Lu asal rajin itu insya Allah yang lain nggak ada masalah gitu. Nah, terkait kelainan yang lain ya mungkin itu bisa terjadi karena faktor pemakaian kita. Nah, makanya menurut gue Yamaha NMAX itu yang 2015 tuh tangguh juga. Tapi sejak gue pakai 2020 yang New NMAX ini lebih asik lagi bro. Dari power, dari torsinya dia lebih enak, lebih smooth ya. Menurut gue lebih smooth, lebih getaran itu nggak seperti yang awal gitu, tetap getarnya tapi nggak mempengaruhi yang lain-lainnya, aslinya tuh lebih enak lah gitu. Makanya NMAX 2020 tuh menurutku bagus lah, bagus banget gitu. Bukannya gua gimana ya, tapi pertanyaan ini gue jawab karena sebagai gue usernya juga. Jadi kalaupun terjadi getaran itu nggak mempengaruhi ke yang lain, beda dengan motor kompetitor ya. Gue pernah pakai punya temen gue, cuma beberapa hari udah waduh berasa banget bro, sampai ke stang-stang. Kalau yang NMAX ini waduh, bukannya gue gimana gitu, tapi gue cukup nyaman dengan mengendarai Yamaha NMAX dari awal sampai eh, yang keluaran terbaru 2020. Makanya gue nggak bisa pindah ke motor lain. Sebelumnya gue pakai motor kopling segala macam, tapi ketika NMAX ini muncul, ini benar-benar menurut gue ya motor-motor yang ekspektasinya sesuai dengan yang gue harapin gitu. Hanya saja tinggal bagaimana kita ngerawat motor tersebut. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau kita bahas tentang NMAX lain, nah kita jawab sebagai user, sebagai gue member banyak pengalaman di organisasi, bisa gue jawab secara organisasi. Tapi secara teknikal mungkin gue akan jawab secara teknikal yang gue ketahui dari beberapa kali gue bertanya dengan montir-montir atau orang-orang yang experience di bidangnya mesin ya gitu. Tapi secara overall menurut gue bagus lah, NMAX asik, enjoy, lu bawa riding kemanapun. Nah, terus untuk karakter harian nih, gue kasih tahu teman-teman, kalau harian sih mungkin lu ganti oli bisa tembus di angka 2000 km atau 1500 ya, karena karakter harian dan touring itu berbeda. Dari posisi kita ngegas, terus dari medan di jalan, nah itu sangat berbeda dengan posisi harian gitu ya. Mungkin pada saat harian kita pakai motor lebih smooth, lebih santai pakainya, nggak terlalu banyak ngegas. Tapi kalau touring ya udah pasti lo jalan tuh minimal ya 50 sampai 70 sampai 80 km, bahkan kadang 100 di jalan lu lurus gitu. Tapi gue nggak suka ngebut, gue terkenal dengan jalan santai, yang penting sampai asal selamat. Nah, buat temen-temen user NMAX ya mungkin banyak ya keluhan gue lihat di forum-forum gitu kan. Nah, kita baru kali ini ngevlog bikin tentang Yamaha NMAX. Yang mau bertanya-tanya atau gue mau bahas apa, nanti kita diskusin lagi di bawah. Kebetulan nanti kita ada podcast yang memang kita buat khusus teman-teman YCI atau user NMAX pada umumnya, tentang organisasi, tentang apapun nanti kita jawab di podcast tersebut. Karena di era pandemi ini kita harus tetap berkarya, kita harus tetap berbuat, kita harus tetap berkarya positif agar segala hal-hal yang kita punya atau pengalaman yang kita punya yang bermanfaat bisa kita bagi ke orang lain. Nah, mungkin dari gue cukup itu aja untuk saat ini. Gue rasa teman-teman silakan yang mau nanti kita diskusin apa, kita tolong komentar di bawah aja.
biar nanti kita bisa bahas di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.